Selain biaya haji, tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang penting pada kuota haji. Ada apa gerangan dengan kuota haji Indonesia? Di mana masalahnya? Ikuti penelusuran investigasi awal Spirit Haji Mabrur di video ini. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Di tengah pembahasan awal evaluasi haji 2023 dan persiapan haji 2024, ada info hot menyangkut kuota haji Indonesia. Benarkah ada porsi kuota haji yang bocor tipis? Belum lagi masalah pengurangan kuota petugas haji pada 2024 hingga setengahnya. Wah, gawat. Pelayanan jamaah haji Indonesia bisa kena dampak. Adalah anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriana Gantina menanyakan, apa pada 2024 ada kuota yang sama disampaikan oleh Kementerian Agama untuk para tokoh agama sebesar 2.000 porsi yang hanya membayar 90 juta rupiah? Kata Sely dalam raker Komisi 8 DPR. Jumlah kuota haji yang 210.000 ini menjadi pertanyaan kami. Karena di beberapa daerah saya mendapatkan informasi yang sangat menarik. Menjelang 3 hari sebelum pemberangkatan haji, mohon maaf pimpinan, dan ini harus mendapatkan penjelasan dari Kementerian Agama. Banyak para ulama yang mempertanyakan kepada kami, apakah di tahun 2024 nanti ada kuota yang sama yang disampaikan oleh Kementerian Agama untuk para tokoh-tokoh agama sebesar 2.000 porsi yang hanya membayar sebanyak 90 juta. Sementara kami yang ada di Komisi 8 tidak pernah tahu sama sekali. Ya, katanya Kementerian Agama memberikan porsi 2.000 kursi untuk para jamaah. Nah, mohon diklarifikasi saja ya, supaya tidak menjadi fitnah buat kita maupun Kementerian Agama. Karena kami yang di Komisi 8, saya menyampaikan tidak pernah memberikan kuota itu dan jangan sampai menjadi fitnah juga untuk Kementerian Agama. Atas pertanyaan anggota Dewan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menepis isu Kementerian Agama menyediakan 2.000 porsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2023 Masehi untuk tokoh agama. Alasannya, penentuan kuota dan jamaah yang berangkat sudah terikat undang-undang. Dengan apakah ada kuota 2.000 untuk tokoh agama ini jelas tidak ada. Ini berita bohong yang menurut saya tidak perlu dikembangkan, karena tidak mungkin kita memberikan kuota sebanyak 2.000 apalagi kepada orang tertentu meskipun itu tokoh agama gitu ya. Karena kuota ini kan kita tahu sudah terikat dengan undang-undang gitu ya. Harus yang sudah daftar dan masuk antrian yang bisa mendapatkannya. Masalah kuota haji yang memusingkan Menteri Agama Yakut justru berkurangnya kuota petugas haji Indonesia. Arab Saudi hanya akan memberikan kuota petugas haji Indonesia 2.000 orang pada penyelenggaraan haji pada 2024. Saya tidak bisa membayangkan tahun depan. Saya kira perlu bicara lebih serius, lebih detail, ujar Yakut. Menurut Yakut, kuota yang diberikan Arab Saudi tentu lebih kecil atau setengahnya dari kuota petugas haji pada penyelenggaraan haji 2023 yang mencapai 4.200 orang. Sedikitnya, kuota petugas haji pada 2024 akan menjadi masalah tersendiri dan berdampak pada pelayanan jamaah haji Indonesia. Apalagi kuota haji pada 2024
dari Arab Saudi sama dengan tahun 2023 sebanyak 221.000 orang. Kondisi ini akan menjadi masalah mengingat tahun depan porsi jamaah haji lanjut usia lansia masih tinggi. 4.200 orang saja masih kelihatan bolong-bolong. Nah, sekarang kita hanya dikasih kuota 2.000 orang pada tahun depan, kata Yakut. Menurut Yakut, jika petugas haji hanya diberikan kuota 2.000 orang, perbandingannya 1:100 dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang mencapai 221.000 orang. Padahal idealnya perbandingan petugas dengan jamaah haji justru 1:25. Menteri Agama mengaku belum mengetahui dasar dari pemberian kuota petugas haji Indonesia hanya 2.000 orang. Rencananya, Kemenak akan menggelar rapat bersama Kementerian Haji Arab Saudi untuk mempertanyakan dan membahas hal tersebut. Dengan kuota normal 221.000 jamaah haji, harapannya kuota petugas haji pada 2024 setidaknya 4.200 petugas seperti pada 2023. Namun, perlu ada evaluasi alokasi atau distribusi kuota haji. Berdasar pantauan Spirit Haji Mabrur, dengan adanya pengurangan kuota petugas, tentu perlu ada efisiensi kuota petugas haji. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Pasal 28 ayat 1, komposisi kuota pengawas internal dan eksternal paling banyak 4% dari kuota petugas. Dari 4.200 kuota petugas, kuota pengawas 168 orang. Jika dirinci mengacu pasal 28 ayat 2, kuota pengawas internal Kemenak 40% atau 67 pemantau dan eksternal 60% atau 101 pemantau atau pengawas. Kuota untuk tim WAS Haji DPR pada 2023 sebanyak 84 orang dan sisanya 17 untuk lembaga lain, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga lain. Tim WAS Haji DPR disebut jumbo karena total anggota Komisi 8 DPR 50 orang. Artinya kuota tim WAS Haji DPR lebih banyak dari seluruh anggota Komisi 8 DPR. Keberangkatan tim WAS Haji DPR dibagi dalam 2 tahap dengan didampingi staf. Kuota gemuk pengawas haji DPR tentu mengurangi kuota petugas haji. Efisiensi kuota jamaah haji pengawas eksternal bisa dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Haji. Sebagai perbandingan, saat saya bertugas sebagai komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) pada 2013 hingga 2019, kuota sangat terbatas. Komisi Negara dengan 9 komisioner mendapat kuota hanya 7 hingga 14 orang. Ironis, sebagian komisioner komisi yang sudah dibubarkan ini tidak bisa mengawasi penyelenggaraan haji saat musim haji. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 29, Menteri Agama bertindak sebagai Amirul Hajj dengan 12 anggota. Tapi ada tambahan 2 staf. Kemudian Menteri Agama mengeluarkan KMA Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan 65 orang masuk dalam
Tim Sukses Haji 2023. Sebagian nama sudah masuk dalam PPIH, tapi jika semuanya berangkat, apa dengan kuota petugas? Nah, pada era Menteri Agama Yakut, paling banyak membawa wartawan yang tergabung dalam tim Media Center MCH. Kemenak memberangkatkan 60 jurnalis dalam tim MCH 2023 yang berasal dari unsur Humas Kemenak, media nasional, serta media ormas. Tim MCH difungsikan seperti petugas haji PPIH di Saudi yang mendapat honor dari APBN. Jumlah tim MCH 2023 meningkat 21 orang dibanding tim MCH 2022 dengan kuota jamaah setengah normal. Sementara pada 2019 dengan jamaah normal 221.000 orang plus tambahan 10.000 jamaah, jumlah wartawan hanya 30 orang. Jika kuota petugas haji pada 2024 berkurang, tentu anggota tim MCH berkurang untuk efisiensi alokasi dan distribusi petugas. Koran Tempo edisi 4 Juli 2023 menurunkan investigasi dengan judul Karpet Merah untuk Petugas dari Ormas. Laporan ini menyebut proses perekrutan petugas haji dan media center haji MCH yang kental akan nepotisme dan proses seleksi yang tidak sepenuhnya transparan. Kebenarannya tentu perlu dilacak untuk perbaikan ke depan. Saat menjadi pengawas haji 6 tahun, saya turut mengawasi proses seleksi petugas haji dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Hasilnya ditemukan terdapat kasus dalam penetapan petugas haji. Menjadi petugas haji, kesempatan ibadah sekaligus mendapat honor selama bertugas di Saudi. Kuota haji Indonesia sudah ditetapkan dan jumlahnya terbatas, sedangkan pendaftar haji banyak. Dampaknya, pada lama daftar tunggu jamaah haji Indonesia hingga puluhan tahun. Masalah lain muncul pada ketimpangan distribusi, karena distribusi kuota ada yang dibagi per provinsi dan kabupaten kota. Selain masalah potensi kebocoran dan efisiensi, sayang Komisi 8 DPR saat raker dengan jajaran Kemenak tidak menggali optimalisasi pemanfaatan kuota haji Indonesia yang terjadi setiap tahun. Optimalisasi terkait dengan fakta kuota haji Indonesia tidak terserap habis setiap tahun. Loh, kok bisa? Ada apa? Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengemukakan serapan kuota haji Indonesia pada 2023 99,6%. Dari total kuota nasional 229.000 orang, realisasi penyerapan jamaah 228.093 jamaah, ujar Hilman. Berdasar data Kementerian Agama pada 2023, kuota dasar jamaah haji Indonesia kembali normal 221.000 jamaah yang terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Jumlah kuota haji Indonesia tak terisi 760 kursi pada 2016, 935 kursi pada 2017, 659 kursi pada 2018, dan 520 kursi
pada 2019. Dari 6.820 kuota tervisa pada 2023, 6.462 jamaah haji reguler bisa berangkat ke Tanah Suci. Sementara 358 orang meski sudah tervisa membatalkan untuk berangkat karena berbagai alasan. Untuk menjadi pembelajaran, kuota normal awalnya tidak terserap karena calon jamaah haji mundur dengan berbagai alasan seperti jamaah sakit, ada kepentingan lain, tidak ada pendamping mahram, alasan ekonomi kurang biaya, jamaah hantu atau data batu, karena keberadaan jamaah tak terlacak, dan waktu pelunasan yang mepet. Kuota tambahan tak terserap karena waktu mepet, sehingga ratusan kuota tak tervisa. Entahlah apa sisa kuota benar-benar mubazir atau bisa dimanfaatkan saat-saat terakhir. Pasalnya, betapa mahal harga kuota haji resmi dan banyak peminatnya. Hati-hati, kuota haji bisa menjadi bola panas. Untuk menjadi pembelajaran, kasus penggunaan sisa kuota haji nasional pada 2010 hingga 2013 yang tidak mengutamakan calon jamaah haji masih dalam daftar antrean dan malah mengakomodir permintaan berbagai pihak yang minta diprioritaskan berangkat haji meski tidak masuk dalam nomor antrean. Kedepan perlu pengawasan dan audit lebih ketat pemanfaatan kuota haji Indonesia agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Distribusi pemanfaatan kuota yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, siapa lembaga yang akan melakukan pengawasan dan audit kuota haji Indonesia?